Ini adalah BlackBerry K1, ponsel flagship BlackBerry di tahun 2017 yang dirilis seharga 9 juta kurang 1000 aja. Nah, untuk di tahun 2024 ini kalian bisa dapatkan ponsel ini cuma 1 juta lebih 500 ribuan, tergantung tempat belinya dan tergantung tawar-menawarnya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira masih worth it nggak sih ponsel ini di saat sekarang? Sebelumnya terima kasih dulu untuk salah satu subscriber yang udah minjemin BlackBerry K1-nya untuk di-review. Nah, ponsel ini sendiri hadir dengan prosesor Snapdragon 625 yang mana memang bukan prosesor flagship di zamannya. Namun prosesor ini ditandemkan dengan RAM berkapasitas 4 GB dan memori internal berkapasitas 64 GB. Kalau kurang, kalian bisa nambah memorinya hingga 256 GB melalui micro SD. Namun sayangnya, slot micro SD-nya adalah slot combo. Jadi kalian harus milih menggunakan micro SD atau menggunakan SIM ganda. Sedangkan layarnya sendiri menggunakan layar berukuran 4,5 inch menggunakan panel IPS LCD yang dibalut dengan Gorilla Glass. Untuk skor benchmarknya sendiri, skor Geekbench 6-nya untuk single core hanya mendapatkan 195 poin, sedangkan untuk multicore mendapatkan 749 poin. Tentu saja nilai skor ini tidak bisa dibandingkan dengan prosesor-prosesor zaman sekarang sekalipun untuk kelas menengah. Walaupun dari hasil benchmark tersebut terlihat bahwa ponsel ini seperti sudah kehilangan tenaga, namun ketika kalian menggunakan ponsel ini untuk sehari-hari, untuk aplikasi harian misalnya sosial media, kemudian komunikasi, all shop dan lain sebagainya, saya tidak mendapatkan kendala berarti ketika menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Buka tutup aplikasi masih lancar-lancar saja. Memang sih kalau dibandingkan dengan prosesor masa kini, buka tutup aplikasinya untuk beberapa aplikasi terutama aplikasi all shop itu sedikit lebih lambat, tapi saya pikir untuk orang normal tidak akan terlalu merisaukan masalah tersebut. Nah, untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain terasa masih sangat smooth. Hal ini saya duga karena ponsel ini menggunakan RAM sebesar 4 GB yang masih sangat cukup untuk aplikasi-aplikasi harian, bahkan untuk aplikasi zaman sekarang. Jadi overall untuk aplikasi-aplikasi harian, performa dari ponsel ini tidak ada kendala sama sekali. Sedangkan ketika saya gunakan ponsel ini untuk scroll sosial media atau lihat-lihat all shop, saya juga tidak merasakan suhu panas yang berlebihan. Prosesor Snapdragon setahu saya terkenal dengan suhunya yang lebih rendah dibandingkan dengan prosesor-prosesor lain. Dan hal itu juga saya rasakan dengan prosesor Snapdragon 625 ini. Untuk penggunaan aplikasi-aplikasi seperti itu tidak membuat prosesornya panas sehingga backcase dari ponsel ini pun masih terasa adem ayem saja. Nah, untuk kalian yang suka main game di ponsel ini, tenang saja, ponsel ini masih bisa melibas beberapa game dengan sangat mudah. Mobile Legends misalnya, saya bisa menggunakan settingan tinggi di Mobile Legends dan bisa berjalan dengan smooth sekali. Call of Duty Mobile juga bisa dijalankan dengan cukup baik di ponsel keluaran tahun 2017 ini. Namun untuk game Honkai Star Rail, mohon maaf nih, prosesor Snapdragon 625 ini terasa sudah sangat uzur karena ketika saya gunakan untuk main game ini, bahkan dengan settingan sangat rendah pun, saya tidak bisa mendapatkan FPS yang nyaman untuk memainkan game ini. Sehingga kalau kalian mau menggunakan BlackBerry K1 di saat sekarang untuk main game, ya saya sarankan tidak menggunakannya untuk main game-game berat. Sedangkan untuk suhu prosesor ketika saya main game, saya rasakan cukup normal. Ya panas sih, tapi panasnya masih cukup normal dan saya rasakan nggak terlalu panas-panas banget seperti itu. Secara performa saya merasa cukup puas dengan performa BlackBerry K1 ini di tahun 2024. Nah, sekarang bagaimana dengan penunjang performa dari ponsel ini, yaitu baterainya? Karena ini smartphone bekas, jadi baterai health-nya tentu saja tidak 100%. Saya cek dari acuh baterai health ponsel ini hanya 72%, sehingga kapasitasnya jadi sekitar 2500 mAh dari kapasitas awalnya 3500 mAh. Dengan kondisi baterai seperti itu, kalian masih bisa menggunakan ponsel ini hingga 4,5 jam screen on time dengan penggunaan aplikasi-aplikasi harian dan beberapa kali gaming.
Namun hal ini bisa diraih dengan banyak-banyak menggunakan WiFi daripada paket datanya. Sedangkan kalau kalian hobi gaming dan menggunakan paket datanya untuk main game, ponsel ini hanya bertahan hingga 3,5 jam saja. Well, menurut saya walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi ini juga tidak buruk-buruk amat. Sedangkan untuk pengisian baterainya, sebenarnya ponsel ini sudah mendukung fast charging hingga 18 watt. Namun lagi-lagi saya cek dengan acuh baterai, ponsel ini hanya bisa menerima daya hingga maksimal sekitar 8 watt saja. Dengan demikian untuk pengisian baterai yang baterai health-nya 72% ini bisa memakan waktu hingga 2 jam. Ponsel ini sudah menggunakan port USB Type-C dan sudah support USB OTG. Jadi kalian bisa dengan bebas colok-colok USB di port USB Type-C-nya. Salah satu fitur unggulan dari ponsel ini tentu saja pada keypad fisik full QWERTY-nya. Namun keypad ini nggak hanya berfungsi untuk ngetik, tapi bisa dijadikan tempat scrolling seperti sebuah trackpad. Fungsi trackpad-nya bagi saya nggak terlalu berguna karena kita hanya bisa scroll-scroll ke atas, bawah, kanan, kiri saja, tapi nggak bisa dibuat untuk bernavigasi ngeklik sebuah aplikasi selayaknya tombol di pad pada feature phone. Selain itu, ketika kita pakai trackpad-nya untuk scroll di Instagram, dia cuma naik setengah, nggak benar-benar bisa ganti reel satu ke reel lainnya. Sedangkan untuk keypadnya, well, bagi orang yang jarang atau malah nggak pernah pakai smartphone berkeypad QWERTY sebelumnya, saya perlu beradaptasi dengan penggunaan keypad fisik ini. Dan setelah terbiasa, saya cukup bisa menikmati ngetik dengan tombol QWERTY fisiknya. Namun ada satu hal yang menghancurkan pengalaman baik saya ngetik di sini. Ya, karena ponsel ini ponsel second, jadi ada beberapa tombol yang ketika ditekan enggak terlalu kliki alias enggak terasa feedbacknya. Walaupun secara fungsi masih bisa berfungsi dengan baik. Alhasil terkadang saya nggak tahu apakah sudah mencet tombol tersebut atau belum pas nekan tombol tersebut. Itu aja sih gangguannya, tapi kalau kalian dapat unit second yang masih mulus, mungkin experience-nya akan jauh lebih baik. Oh iya, semua tombol huruf di ponsel ini bisa disetting untuk sebuah shortcut. Jadi kita punya banyak sekali pilihan untuk membuat shortcut. Misalnya tombol O saya pakai shortcut ke pengaturan dan tombol M saya pakai shortcut ke aplikasi SMS. Kalau kurang, tenang aja, masih ada satu tombol di bawah tombol volume yang bisa kalian setting hingga 3 shortcut. Well, saya bisa simpulkan bahwa BlackBerry K1 ini adalah sebuah smartphone shortcut heaven. By the way, sebenarnya BlackBerry K1 yang saya review ini bukanlah BlackBerry K1 reguler, namun BlackBerry K1 Black Edition yang limited edition. Secara build quality sih sama aja dengan versi regulernya, namun yang membedakan cuma warnanya aja. Bagian mid frame masih pakai aluminium, sedangkan back covernya pakai plastik berlapis karet, jadi enggak slip pas dipakai. Tapi karena ponsel second, jadi nuansa secondnya pun juga kelihatan di sekitar body-bodinya yang enggak mulus-mulus amat. Tapi bekas pemakaian seperti ini menurut saya masih cukup wajar. Dan untuk kalian yang masih pakai headset berkabel untuk dengerin musik, untungnya di ponsel ini masih menyediakan jack audio 3,5 mili di bagian atas ponsel. Untuk speakerphone-nya sendiri sebenarnya cuma ada satu, jadi kualitasnya cuma mono dan terletak di bagian bawah di samping port USB Type-C-nya. Namun dibuat seolah-olah ada dua lubang speaker di bagian kanan dan kirinya. Ponsel ini dilengkapi dengan dua kamera saja, satu kamera depan dan satu kamera belakang. Namun karena saya bukan ahli dalam kamera, jadi saya nge-review kameranya dari perspektif orang awam saja. Kualitas foto dari kamera ini secara general bisa dikatakan cukup oke, tapi terkadang saya ngerasa hasilnya agak oversaturated, terutama untuk foto indoor. Settingannya juga ada banyak dan ada settingan manual juga. Tapi entah kenapa pas saya coba untuk settingan manual dengan nyeting shutter speed-nya, white balance-nya juga ikut berubah dan cenderung ngaco. Jadi saya sarankan kalau kalian setting manual, setting white balance-nya secara manual juga. Sedangkan untuk mode video, ponsel ini sudah mendukung hingga 4K 30 fps. Dan untuk hasilnya menurut saya sudah cukup oke dan cukup baik. Toh ponsel ini juga nggak di-branding untuk ponsel kamera, namun hasilnya masih sangat usable untuk di masa sekarang. Oh iya, ponsel ini juga bisa merekam slow-mo tapi cuma 720p di 120 fps. Hasilnya nggak terlalu jelas sih menurut saya karena resolusinya cukup rendah. Tapi paling nggak bisa lah ngerekam slow-mo di 120 fps.
Well, saya sangat menikmati menggunakan BlackBerry K1 di tahun 2024 ini. Dan kalau kalian sangat merindukan sebuah smartphone dengan keypad fisik, saya sangat merekomendasikan menggunakan atau paling tidak mencoba ponsel ini untuk kalian gunakan. Walaupun sudah berumur 7 tahun, namun secara performa ponsel ini masih sangat mumpuni untuk kebutuhan harian saat ini. Sedangkan untuk gaming, selama bukan game berat, ponsel ini juga masih oke banget. Jadi, apa kalian juga tertarik menggunakan ponsel BlackBerry K1 di tahun 2024 ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya.